Hai sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya, selalu sehat, selalu berbahagia apapun kondisi yang sedang kalian hadapi saat ini. Oke, kali ini kita akan reading buat kalian Virgo ya. Pesan akhir tahun ya buat kalian Virgo dari semesta. Seperti biasa, readingan ini sifatnya general ya, jadi bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate. Kalau nggak resonate, silahkan ambil positifnya aja untuk motivasi kalian ke depannya. Oke, langsung aja kita mulai. Untuk kartu oracle-nya, di sini ada Medicine Woman. You are a channel for divine healing power. Oke, ini about calling ya. Ada purification. It's time for cleansing detoxification of your body and mind. Ini waktunya buat kalian untuk membersihkan hati dan pikiran. Oke. Di sini ada chaos and conflict. Ada exchanging gift. Oke. Sementara untuk kartu tarotnya di sini ada the devils. Ada Five of Cups, ada Knight of Swords, ada Eight of Cups, ada Judgment, ada Ace of Wands, ada the Hangman, Justice, the High Priestess, Six of Pentacles, dan Page of Pentacles. Oke, buat kalian Virgo, ini sepertinya ada hubungannya dengan panggilan hati. Ya, passion kamu ya, yang semua orang tuh pasti punya. Oke. Tapi di sini sepertinya kalian Virgo ya. Di sini ada Devils, ada Five of Cups ya. Sepertinya kalian selama ini ada kayak perang batin ya. Perang batin yang bergejolak di hati, dimana kalian itu punya banyak impian ya, impian yang ingin kalian capai, pengen jadi ini, pengen jadi itu, banyak lah ya, banyak yang ingin kalian wujudkan ya. Salah satunya adalah cita-cita kalian. Di sini ada Knight of Swords, oke? Jadi ada satu keinginan yang sangat kuat ya, yang membuat kalian tuh ingin bisa meraih apa yang kalian impikan selama ini, apa yang menjadi goals kalian selama ini, oke? Dan di sini kalian yakin ya, kalau kalian itu punya kemampuan ya, punya power untuk bisa mewujudkan apapun yang kalian impikan itu, ya. Di sini ya, Virgo itu punya rasa optimis yang tinggi ya. Karakter kalian itu sangat optimis ya, sangat ambisius untuk bisa meraih sesuatu yang kalian minati ya. Dan di sini juga kelihatan dari kartunya kalau kalian itu sebenarnya sangat berambisi ya untuk bisa mewujudkan impian-impian kalian ya. Jadi kalian itu punya goals yang ingin kalian wujudkan. Tapi sayangnya di sini kalian harus mengesampingkan dulu ya apa yang menjadi impian kalian itu, karena ada hal lain yang harus kalian kerjakan. Oke, di sini ada Eight of Cups, ada Judgment ya. Jadi ambisi kalian untuk mewujudkan impian kalian itu bertolak belakang dengan situasi yang sedang kalian jalani saat ini ya. Di sini tuh kalian tuh kayak jadi perang batin ya. Jadi sepertinya kalian Virgo di sini ya, energi yang tertangkap di sini. Sepertinya kalian itu di sini sebagai tulang punggung keluarga ya, dimana kalian diharuskan ya untuk bertanggung jawab penuh pada keluarga kalian, oke? Dan situasi ini membuat kalian itu nggak bisa kemana-mana ya. Apapun yang kalian impikan, yang kalian cita-citakan itu terpaksa harus kalian kesampingkan dulu ya, demi untuk bisa memenuhi kebutuhan keluarga kalian. Oke. Jadi di sini kalian perang batin ya. Seperti ada sesuatu yang bergejolak di hati kalian ya. Kok hidupku tuh kayak gini banget ya? Aku tuh punya impian ini, punya impian itu. Tapi
semua itu nggak bisa aku wujudin. Karena hidupku tuh habis hanya untuk mengurusi keluarga. Kayak gitu ya. Jadi di sini ada rasa kesal, ada rasa nggak berdaya juga ya. Dan ada keinginan untuk berontak ya. Ingin keluar dari situasi ini ya. Kalian begitu merasa terganggu dengan situasi ini karena kalian tuh pengen banget gitu loh, pengen banget mewujudkan apa yang sudah lama menjadi cita-cita kalian, oke? Dan di sini kalian udah mulai agak jenuh ya dengan situasi yang kalian jalani sekarang ini karena kalian merasa umur kalian itu sudah semakin bertambah gitu kan, dan sampai saat ini nggak ada satu pun ya yang bisa kalian capai ya. Jadi nggak ada pencapaian yang kalian dapatkan selama perjalanan hidup kalian, oke? Karena waktu kalian itu habis buat keluarga kalian ya. Jadi itu yang menjadi gejolak batin ya, gejolak hati kalian belakangan ini, oke? Sini ada Ace of Wands ya. Jadi pikiran kalian itu benar-benar kusut ya, kusut karena apa yang kalian harapkan itu nggak bisa kalian wujudkan. Kayak gimana ya? Kalau kita menginginkan sesuatu dan kita tahu kita tuh pasti sanggup untuk mewujudkan itu, tapi karena situasi yang nggak mendukung, pasti rasanya nggak enak ya. Rasanya itu kayak mau marah, mau protes, mau berontak, mau kabur ya. Itu pengen kalian lakukan ya. Tapi kalian nggak bisa melakukan itu karena hati kalian seperti nggak akan sanggup melakukan itu. Kalian merasa terbebani secara moral ya untuk bertanggung jawab penuh pada keluarga kalian. Oke? Jadi melalui readingan ini ya, Tuhan semesta ingin berpesan pada kalian ya. Ini bisa aja ya resonate ke kamu, tapi bisa juga nggak resonate ya. Bila ini resonate ya buat kalian, di sini Tuhan ingin berpesan kepada kalian ya. Lihatlah situasi ini dari sudut pandang yang berbeda. Oke? Di sini ada The Hangman ya. Di sini beliau minta kebijaksanaan kalian untuk bisa melihat situasi ini dari sudut pandang yang berbeda ya. Jangan dari sudut pandang yang sempit ya. Lihatlah diri kamu sekarang. Apa yang kamu kerjakan selama ini? Sini ada Justice ya, ada High Priestess. Di sini cobalah lihat diri kamu ya, bagaimana selama ini kamu itu udah banyak memberi kebaikan-kebaikan bagi orang lain ya, memotivasi, memberi penghiburan ya orang-orang yang lagi bersedih ya atau kesusahan, mungkin juga membantu secara materi ya. Apapun yang kalian kerjakan itu, lihatlah itu semua ya, bagaimana apa yang sudah kalian kerjakan itu sudah membantu banyak orang ya, membantu keluarga kamu, juga orang tua kamu ya. Tangan kamu itu selalu terulur untuk membantu mereka yang membutuhkan ya. Kamu di sini nggak pernah berhenti menyalurkan berkat yang kamu punya itu kepada orang lain ya. Jadi selama hidup kamu ini ya, sampai dengan saat ini, kerja keras kamu itu sudah kamu dedikasikan untuk orang lain ya, untuk keluarga kamu, saudara kamu, atau mungkin bahkan teman-teman kamu ya, dan orang-orang di sekitar kamu. Oke? Jadi lihatlah semua itu ya. Jika kamu membuat orang lain itu bahagia, tidakkah itu membuat hati kamu bahagia ya? Jadi coba sadarilah apa yang membuat hatimu itu bahagia sebenarnya ya. Apa yang kamu lakukan sekarang itu sebenarnya sudah cukup membuat kamu bahagia ya. Selalu ada keinginan yang kuat ya untuk melakukannya ya. Lagi dan lagi. Kalau kita melakukan sesuatu itu dengan rasa bahagia ya, dan selalu ada keinginan untuk terus melakukan itu ya, terus dan terus ya, itu artinya
Kalau yang kamu kerjakan itu adalah panggilanmu, ya, panggilan Tuhan untuk hidup kamu. Oke? Di sini ada medicine woman, ya. You are channel for divine healing power. Oke? Kamu adalah saluran kekuatan ilahi, ya, yang bisa menyembuhkan banyak orang, memberi penghiburan, kebahagiaan buat orang lain, ya. Jadi di sini panggilan kamu adalah membantu orang-orang yang kurang beruntung di sekitar kamu. Oke? Kalau kamu berpikir kamu telah menghabiskan banyak waktu untuk membahagiakan orang lain, ya, janganlah berpikir untuk berhenti, ya, karena kamu udah lelah. Jadi sama seperti kasih Tuhan, ya, yang gak pernah berhenti mengalir atas hidup kamu, ya. Begitu juga diri kamu, ya. Salurkanlah kasih yang ada pada kamu itu kepada sesama kamu, ya. Dan biarkan itu terus mengalir sampai benar-benar habis, ya, sampai benar-benar waktumu selesai. Oke? Kamu itu diciptakan untuk sebagai perpanjangan tangan Tuhan di dunia ini. Tuhan ingin menolong banyak orang melalui kamu, ya, karena gak mungkin Tuhan turun langsung, ya, ke bumi untuk menolong orang-orang yang perlu untuk dibantu. Oke? Jadi dia memakai diri kamu untuk menjadi perpanjangan tangannya, menyalurkan berkat-berkat yang harus disalurkan kepada orang lain. Oke? Jadi ini adalah divine purpose kamu, ya, panggilan jiwa kamu sebagai medicine woman, ya, sebagai penyembuh bagi orang lain yang hatinya sedang terluka, ya, memberi makan orang yang kelaparan, memberikan kelegaan buat orang-orang yang lagi merasa sesak, ya. Jadi kamu adalah tangan Tuhan, ya, yang digunakan untuk menyalurkan berkat-berkat dari Tuhan, ya. Bukankah itu hal yang luar biasa, ya, yang bisa membuat kamu itu merasa spesial, ya. Jadi kalau selama ini kamu mencari-cari tahu, ya, mungkin kalian suka mencari tahu apa sih yang Tuhan mau dalam hidupku, ya. Passion atau calling aku itu apa sih, ya? Mungkin kalian sering bertanya-tanya tentang ini. Dan ini adalah jawabannya, ya. Kamu terpanggil sebagai medicine woman, ya. Menjadi asisten Tuhan di sini untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung. Oke? Readingan ini mungkin gak resonate buat semua Virgo, ya, dan gak semua Virgo yang terpanggil untuk pesan spesial ini, ya, sebagai medicine woman. Tapi apapun yang menjadi passion kalian, ya, walaupun itu bukan seorang medicine woman, ya, kalian tetap bisa menjadi berkat buat orang lain, ya. Mungkin kalian saat ini berprofesi sebagai dokter, ya, dengan memberi penyembuhan kepada orang lain itu sudah menjadi berkat, ya, walaupun untuk itu kalian dibayar. Oke? Atau sekarang kalian seorang guru, pengajar, ya, dengan memberi ilmu kepada murid-murid kalian itu juga menjadi berkat. Oke? Jadi apapun yang kalian kerjakan, jadilah berkat, ya, di tempat di mana kamu bekerja. Oke? Tidak ada yang membatasi suatu berkat bisa mengalir, ya. Apapun yang kita kerjakan, lakukanlah itu dengan hati yang bahagia, dengan hati yang senang, supaya bisa menjadi berkat bagi orang lain. Oke, Virgo, ya. Manusia itu diciptakan bukan tanpa maksud tujuan. Dari kita baru akan mau diciptakan, ya, oleh Tuhan, ya. Tuhan itu sudah menuliskan tujuan kita itu diciptakan, ya. Kita itu diciptakan akan sebagai apa nantinya, ya. Semua itu sudah tertulis. Sebagian ada yang diciptakan untuk menjadi terang, ya, untuk menyinari kegelapan. Sebagian lagi ada yang diciptakan untuk sebagai cerminan orang lain, ya. Cerminan baik atau cerminan buruk, ya. Jadi kalau kita mungkin sering melihat ada beberapa orang yang kelakuannya minus, ya, kelakuannya buruk, itu bisa jadi cerminan kita, ya.
Kita bisa berkaca dari situ supaya kita nggak melakukan hal yang sama, ya. Jadi itulah fungsi orang itu diciptakan, ya. Ada juga yang kebagian peran sebagai cheerleaders, ya, atau tim hore, bertugas untuk menyemarakkan dunia, ya. Ya, jadi itulah. Jadi tiap orang itu punya life purpose-nya sendiri, ya. Tinggal kamu mencari tahu apa yang menjadi life purpose kamu, ya, apa yang menjadi panggilan jiwa kamu, panggilan hidup kamu yang sebenarnya, ya. Banyak yang merasa hidupnya itu sudah tercukupi, ya, berkelimpahan, ya, tapi seperti ada yang masih kurang, oke? Jadi kayak apa ya? Kayak kamu merasa kamu udah memiliki rumah, memiliki mobil, memiliki keluarga yang bahagia, ya, pasangan yang baik, ya. Tapi ada sesuatu yang membuat kamu gelisah itu, yang kamu merasa itu masih ada yang kurang, ya. Masih ada yang belum kamu penuhi, oke? Itu adalah pertanda kalau life purpose kamu, ya, tujuan hidup kamu, calling hidup kamu itu belum terpenuhi, ya. Jadi hati kamu tuh akan selalu dibuat gelisah, ya, kalau kamu belum bisa memenuhi panggilan kamu, ya, panggilan hidup kamu. Itulah kenapa orang itu suka merasa hampa, ya, walaupun dia sudah tercukupi, ya, dia masih tetap suka merasa hampa, ya, kayak ada yang kurang dalam hidupnya, ya. Itu karena dia belum memahami apa tujuan Tuhan menjadikan dia di dunia ini, oke? Apa yang menjadi panggilan hatinya. Kalau seseorang sudah memahami apa yang menjadi panggilan jiwanya, ya, dan dia berusaha untuk menjalaninya, mewujudkannya, maka pasti hidupnya akan terasa sudah lengkap, oke? Jadi tanyakan hati kamu, ya, Virgo, apakah saat ini kamu merasa kalau hidupmu sudah lengkap, ya? Kalau kamu masih gelisah dan masih suka bertanya-tanya, segeralah cari tahu apa yang menjadi life purpose kamu, ya, apa yang menjadi panggilan jiwa kamu, oke? Karena disitulah kalian akan merasa bahagia, ya. Karena dengan telah memenuhi panggilan jiwa kamu, maka hidupmu baru akan bisa bahagia. Oke? Sini ada purification, ya. It's time for cleansing, detoxification of your body and mind, ya. Ini juga di-clarify dengan chaos and conflict, ya. Jadi apapun, ya, yang menjadi konflik batin kalian selama ini, ya, mungkin karena kalian belum bisa mewujudkan apa yang menjadi impian kalian, ya, karena tanggung jawab yang harus kalian selesaikan terlebih dahulu, ya. Jangan jadikan itu konflik, ya. Lihatlah situasinya dari sudut pandang yang berbeda, ya, sudut pandang yang lebih luas. Bagaimana apa yang kamu lakukan selama ini sudah banyak berarti buat orang banyak, ya. Sudah menolong banyak jiwa, ya. Itu adalah pencapaian yang luar biasa, ya, yang melebihi apa yang menjadi goals kamu, oke? It's time for cleansing, detoxification of your body and mind, ya. Jadi bersihkan segala sesuatu yang menjadi konflik di hati kamu, ya. Biarlah kasih yang indah yang selama ini kamu miliki itu, ya, tetap menyelimuti hati kamu, ya. Karena dengan kasih itulah kamu bisa hidup, ya, bisa membuat kamu bahagia, ya. Jadi melalui readingan ini, semesta ingin berpesan pada kamu, ya. Kamu adalah medicine woman, ya. Itulah life purpose kamu. Itulah panggilan kamu yang harus kamu penuhi. Jadi apapun konflik yang ada di hati kamu, buanglah semua itu. Dia Tuhan yang bijaksana, ya. Bukan Tuhan yang egois, ya, yang hanya bisa menuntut kamu melakukan ini, melakukan itu, tanpa memikirkan keinginan kamu, oke? Dia mengerti, ya. Dia memahami apa yang menjadi impian kamu, ya. Dan dia simpan itu semua,
Oke, di sini ada exchanging gift ya. Untuk semua yang pernah kamu lakukan ya pada sesama kamu, Tuhan sudah perhitungkan itu semua ya. Tuhan akan menukarnya ya dengan berkat yang luar biasa untuk kamu ya, berupa perwujudan untuk apapun yang kamu impikan selama ini ya. Kalau kamu punya cita-cita menjadi seorang pramugari ya, Tuhan akan bantu kamu untuk mewujudkannya ya. Kamu bercita-cita mungkin menjadi seorang insinyur ya, tukang insinyur. Tuhan pun akan bantu ya. Jadi apapun yang menjadi impian kamu, cita-cita kamu akan Tuhan wujudkan ya. Itulah berkat yang akan kamu terima sebagai balasan untuk kasih setia yang sudah kamu berikan kepada orang lain ya, kepada keluarga kamu, orang tua kamu, dan semua orang ya yang ada di sekitar kamu ya. Tuhan sudah menghitung itu semua ya. Dia bukan Tuhan yang pelupa ya. Dia Tuhan yang maha penghitung, maha mengingat ya apa yang sudah kita lakukan ya. Jadi apa yang sudah kamu tabur ya akan kamu tuai. Oke? Jadi jangan khawatir ya, dan jangan lagi pusingin apa yang menjadi cita-cita kamu itu ya. Semua itu akan diberikan kepada kamu. Oke? Tetaplah menjadi orang yang menebar kasih ya, menjadi penghibur bagi orang lain ya, mengobati orang lain yang luka hatinya ya. Teruslah berbuat baik ya, karena kamu akan menerima upahnya ya. Apapun yang menjadi impian kamu, apapun yang menjadi tujuan kamu, Tuhan akan berikan kepada kamu. Oke Virgo ya. Inilah pesan yang ingin disampaikan semesta buat kalian ya. Mudah-mudahan pesan ini bisa sampai ke kalian, bisa memotivasi kalian yang saat ini mungkin lagi pusing ya, lagi stres. Mungkin kalian juga jenuh dengan rutinitas yang kalian jalani. Cobalah keluar sebentar ya, ambil waktu buat me time ya, relax jenak untuk menghirup udara di luar ya. Mungkin kalian bisa ke alam atau ke tempat di mana kalian bisa merasa lebih relax sejenak ya. Dan kemudian kembali lagi ke rutinitas kalian ya. Dari me time itu kalian coba menelaah kembali kehidupan kalian ya. Bagaimana perjalanan hidup kalian selama ini ya. Apakah yang sudah kalian buat itu sangat berarti buat hidup kalian atau enggak ya. Pertimbangkanlah semua itu dan lihatlah bagaimana tanganmu sudah banyak membuat kebaikan untuk dunia ya. Jadi teruslah berjalan, teruslah berharap pada Tuhan ya, dan terimalah berkat dari Tuhan yang akan datang sebentar lagi ke dalam hidup kamu untuk upah pekerjaan yang sudah kamu lakukan selama ini. Oke Virgo, mudah-mudahan video ini bermanfaat buat kalian, bisa menginspirasi kalian ya. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye-bye.